Haleluya, shalom semuanya. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadat tengah minggu yang diadakan oleh ICA Jemaat Indonesia di Hong Kong setiap hari Rabu melalui platform online jam 1 siang. Senang sekali boleh berjumpa kembali. Saya percaya kita akan diberkati melalui ibadah di tengah minggu ini. Haleluya, mari saudara kita siapkan hati kita. Apapun aktivitas saudara, mari kita boleh sejenak bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, firman Tuhan, dan hati kita boleh meninggikan nama Tuhan kita dimanapun saudara berada. Selamat bergabung dan mari kita beribadah bersama-sama. Haleluya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang kami lalui bersama Engkau Tuhan. Biarlah di tengah minggu ini Tuhan, beberapa waktu kami ingin bersama-sama menyembah dan memuliakan Engkau, dan sekali lagi kami ingin diberkati oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Kiranya kuasa firman-Mu mengubahkan hidup kami, memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami, dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan Tuhan kami Yesus dalam pujian dan penyembahan kami. Haleluya, amin. Saudara sekalian, mari kita menyembah dan memuji Tuhan. Salam jemaat Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita sudah berada di ibadat tengah minggu. Di tengah kesibukan kita, mari saya mengajak saudara untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, yaitu besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan
Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian bahwa Dialah Yesus yang layak kita puji, kita tinggikan dan kita agungkan. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari kita katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, ku sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak, terima pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau yang layak kami tinggikan Bapa, Engkau yang layak kami puji Tuhan. Haleluya, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, haleluya Yesus, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Dia, sebab Dia Tuhan yang layak kita puji, sebab Dia Tuhan yang layak kita agungkan.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang layak kami puji. Haleluya Yesus. Kau yang layak kami agungkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus kami cinta Kau. Engkau yang layak kami agungkan. Kau yang layak kami puji. Engkau yang berkata atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kaulah Raja di atas segala Terima raja. kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Haleluya Terima Yesus. kasih Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara sekalian, saya percaya kita semua diberkati Tuhan dalam pujian penyembahan. Kiranya Tuhan, kuasanya, anugerahnya semakin dahsyat dalam kehidupan saudara ketika kita sungguh-sungguh percaya dalam pujian dan penyembahan kita. Saudara, kita akan memulai firman Tuhan hari ini, renungan hari ini. Saya harap bisa memberkati kita semuanya. Saudara, kita sudah memasuki tahun 2023. Hari-hari bergulir, bahkan bulan sudah bergulir. Saudara, apa yang sedang saudara lakukan? Saya pasti percaya saudara sedang melakukan segala rencana yang saudara rencanakan selama ini. Saudara sudah bersemangat dalam segala pelaksanaan yang mungkin segera akan wujudkan ya rencana hidup saudara ya. Saya percaya Tuhan menyayangi saudara. Tuhan ingin saudara memiliki hidup yang diberkati, hidup yang berkelimpahan. Karena Yesus mengasihi saudara, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, memastikan, menentukan kasih-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Nah saudara, tentunya banyak rencana, ya mungkin bulan-bulan ini, setengah tahun ke depan, di tahun ini kita ingin mencapai sesuatu, ada goal yang kita ingini. Nah saudara, apapun yang kita lakukan, biasanya saya ingin katakan ada dua hal yang pasti yang harus kita pikirkan sebagai anak Tuhan ya, dalam segala rencana aktivitas apa yang kita lakukan. Apakah kita mengikuti Yesus, apa kita ingin Yesus mengikuti kita? Haleluya, tidak ada option saudara. Itulah pilihannya. Saudara, kita mengikuti kehendak Tuhan atau Allah mengikuti apa yang kita kehendaki. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu doa yang diajarkan Yesus kepada kita, untuk kita senantiasa menginginkan apa yang ada di surga, apa yang direncanakan, apa yang sudah Tuhan niatkan buat kita supaya terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini, agar kehidupan kita sungguh-sungguh dalam kehendak Tuhan. Haleluya saudara. Membuat rencana tidak ada salahnya. Merencanakan sesuatu bukan sesuatu yang berdosa. Rasul Paulus merencanakan segala perjalanan misinya dan segala kegiatannya
perintisan gerejanya, merencanakan bagaimana dia mengatur anak-anak didiknya, anak-anak rohaninya. Saudara, merencanakan sesuatu itu sangat penting untuk menentukan keberhasilan. Tetapi bagaimana kita merencanakannya, disinilah dimana kita dibedakan antara kita sebagai anak Tuhan dengan orang dunia. Di dalam Yakobus pasal 4, kita tidak tahu akan hari esok. Ya, kita boleh merencanakan tetapi kita tidak tahu akan hari esok. Hanya Tuhan yang tahu. Alangkah baiknya kita merencanakan bersama Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Hudson Taylor. Dia mengatakan keyakinannya bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dia katakan pertama, kita bisa merencanakan segala sesuatu dengan baiknya, dengan sempurnanya, dan melakukannya dengan kekuatan kita. Yang kedua, kita merencanakannya dan kita meminta Allah memberkati rencana kita. Ya, sebagai anak Tuhan kita meminta Tuhan memberkati kita dalam segala apa yang kita lakukan. Tetapi dia katakan hal yang ketiga, yang lebih baik dari semuanya, kita mulai dengan pemikiran, dengan rencana, dimulai dari Allah. Dan kita masuk dalam rencana Allah, dan kemudian kita menyerahkan diri kita untuk segala rencana itu. Seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, atas rencana saya, atas apa yang akan saya lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Keluaran 12 ayat pertama dan 2 mengatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Saudara sekalian, firman Tuhan ini sangat-sangat menarik sekali, saudara. Latar belakang daripada firman Tuhan ini adalah ketika bangsa Israel yang telah menjadi budak 400 tahun lebih lamanya. Ketika inilah waktunya ketika mereka akan dibawa keluar oleh Allah dari tanah Mesir. Tuhan ingin mengatakan, "Hai, aku akan membawamu keluar dari tanah Mesir. Aku sudah menentukan harinya dan tahunnya, dan kalian harus menandakan hari ini sebagai permulaan daripada apa yang kau lakukan sebagai suatu bangsa." Nah, saudara sekalian, Allah menentukan tahun, tanggal bagi bangsa Israel. Kenapa, saudara? Allah ingin bangsa Israel dalam kehidupan mereka sebagai bangsa yang sudah merdeka, dibebaskan, memiliki waktu Tuhan. Tuhan menentukan waktunya, Tuhan menentukan tanggal dan bulannya. Jadi ketika bangsa Israel sampai sekarang, ketika mereka memperingati hari-hari dalam kalender bangsa Israel, mereka memperingati peristiwa-peristiwa Allah. Mereka mengingat akan kehendak Allah dinyatakan dalam kehidupan bangsa mereka. Mereka mengingat akan event-event, kejadian-kejadian besar Allah dalam kehidupan mereka, karena mereka hidup di dalam kalender penentuan daripada Allah. Nah, saudara, apa maksud daripada firman Tuhan ini bagi kita? Saudara, kita memang mengikuti kalender dunia. Tahun sekarang 2023, kita ikuti Januari sampai Desember, ada tanggal 1 sampai 30 sampai 31. Tetapi dalam kehidupan umat Tuhan, kita harus tahu ada waktunya Tuhan. Kalender surgawi untuk tahun 2023 ini bagi kita semuanya. Ya, saudara, kalau ini berbicara tentang perencanaan kita, ya kita bisa berencana untuk menikah, untuk membangun rumah, untuk membuka usaha. Kita bisa menentukan di bulan apa di kalender dunia, tetapi kita harus tahu bahwa sistem waktu kita adalah sistem kerajaan surga. Waktu kita mengikuti waktunya Tuhan. Amin, saudara. Sehingga dalam kehidupan kita, kita harus menyesuaikan dengan waktunya Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul menyelaraskan waktu dan rencana Tuhan. Saudara, ingat bahwa sistem dunia berbeda dengan sistem Allah. Kalender dan waktu kita berbeda dengan kalender Tuhan. Alangkah baiknya kita menyelaraskan segala sesuatu dalam perencanaan kita, dalam hidup kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita dengan waktunya Tuhan. Alias, selaraskan hidup saudara dengan kalendernya Tuhan. Nah, saudara,
Ada 4 hal yang ingin saya bagikan, tetapi saya ingin berikan ilustrasi buat saudara. Untuk sepeda berjalan lurus dan baik dan cepat dan tidak terhalang, tentunya kita mengerti bahwa roda depan dan roda belakang harus sejajar, harus diselaraskan. Makanya ketika saudara menaiki sepeda, ya, ketika saudara merasa sepertinya jalan tidak lurus, sepertinya goyang kiri goyang kanan, berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan rodanya, berarti rodanya tidak selaras atau tidak satu alignment. Dan kemudian saudara merasa kok lama sekali, karena tidak selaras, berarti jalannya tidak cepat, saudara. Nah, dalam kehidupan kita, banyak hal dalam kehidupan kita harus belajar. Segala sesuatu yang kita rencanakan, mungkin ada kegagalan, mungkin terhambat, karena apa yang kita lakukan, kita tidak selaraskan dengan kehendak Bapa di surga. Apa yang kita rencanakan, tidak kita selaraskan dengan waktu atau kalendernya Tuhan. Saudara, Allah ingin mengatakan, sesuaikan rencanamu, selaraskan apa yang kau tentukan hari-harimu dengan waktuku, dengan rencanaku, rencana kerajaan Allah. Selaras dengan rencana dan waktunya Tuhan. Pertama kita belajar tentang keselarasan prioritas. Keselarasan prioritas dalam apa yang kita lakukan. Saudara sekalian, kata selaras ini berarti pengaturan garis yang lurus. Kalau saudara mengatur sesuatu di rumah, kalau sesuatu yang saudara mengatur dengan rapi akan selaras, dan kita akan, wah itu selaras sekali. Ya, karena dalam pengaturan posisi yang baik dan rapi. Nah, saudara sekalian, di dalam firman Tuhan di dalam Matius 6:33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada hal yang utama, hal yang pertama kita lakukan supaya kita selaras dengan kehendak Bapa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan selebihnya akan selaras, saudara. Bukan kita menyelaraskan segala sesuatu menurut kehendak kita dan baru kita cari kerajaan Allah. Urutannya harus benar. Kita cari kerajaan Allah dan Tuhan akan menolong kita sesuai dengan rencananya dan kita berjalan satu lurus, satu garis selaras dengan kehendak Bapa. Ini berbicara tentang kita menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi kita dengan kehendak Tuhan. Ketika kita memakai nilai-nilai dunia, kita mengandalkan dunia, kita sedang menyelaraskan apa yang kita lakukan dengan kehendak dunia, dengan nilai-nilai dunia. Hal itu harus kita buang, saudara. Prioritas kita akan bergeser dari prioritas Allah menjadi prioritas kita. Saudara sekalian, ini berbicara tentang sesuatu Allah sendiri menentukan prioritas. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5:23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Ketika saudara baca firman Tuhan, kita harus tahu bahwa ada ketika Tuhan berfirman, Tuhan memberikan firman-Nya dan tercatat di dalam Alkitab. Ada urutannya, namanya divine order, urutan ilahi. Nah, tadi kalau kita berbicara tentang urutan roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan ingin memberkati, pertama adalah roh, jiwa, dan tubuh kita. Dimulai dengan roh. Seringkali kita terbalik. Kita berkata, Tuhan berkati tubuh saya, jiwa, dan roh saya. Tuhan ingin memberkati, dimulai dari roh. Itu ketika kita sungguh tahu Tuhan berkati roh saya, ubahkan roh saya. Sehingga ada keselarasan dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang prioritas utama Tuhan adalah dalam kehidupan kita, ada kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita, kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ketika itu terjadi, berkat jiwa kita, berkat tubuh kita, bagi jasmani kita akan menyelaraskan dengan berkat rohani. Saudara, cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu berkat rohani. Cari dulu keselarasan rohani.
Nah, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin tahun lalu, banyak prioritas yang kita salah. Bukan cari kerajaan Allah, tetapi kita selalu mementingkan diri sendiri. Ya kan? Bukan kerajaan Allah, tetapi kepentingan saya. Mi. Saya. Milik saya, rencana saya, kehendak saya, uang saya, usaha saya, gereja saya, pelayanan saya. Ya kan? Nah, kalau kita memang anak rohani, anak kerajaan surga, segala milik kita adalah milik Tuhan. Betul, saudara ya? Apa yang kita miliki adalah milik kerajaan Allah. Semakin dalam selalu mencari kerajaan Allah, pemberkatan kehidupan kita dimulai dari roh kita. Sehingga apa yang menjadi berkat itu sudah tidak menjadi prioritas utama. Tetapi yang kita inginkan adalah prioritas kehidupan rohani. Nah, di sini saya masukkan dengan menyelaraskan prioritas kehidupan kita. Mari tahun ini, saudara, apapun yang saudara rencanakan, mulai dengan menyelaraskan kehidupan rohani saudara. Sehingga kehidupan rencana saudara apapun, saya percaya saudara, Tuhan akan menyukseskan apa yang saudara lakukan. Perkenanan Allah akan ada dalam kehidupan saudara ketika saudara sungguh-sungguh memprioritaskan keselarasan kehidupan rohani saudara dengan kerajaan Allah. Nah, saudara, alangkah naifnya kalau kita mengatakan, oh, saya memang orang percaya ada darah Kristus. Yes, tetapi apakah kehidupan iman kita sungguh-sungguh selaras dengan kehendak Allah? Mungkin saya bisa analogikan ketika saudara memperhatikan anak kecil yang memakai payung di tengah hujan. Kalau dia tidak menyelaraskan fungsi daripada payung itu dengan apa yang akan dilakukan, melindungi tubuhnya, payung di sana, tubuhnya di sini, tidak selaras, pasti kehujanan dan basah. Kalau saudara ada di jalan bebas hambatan, jalan tol, saudara perhatikan ada garis-garis, ya kan? Ada garis-garis 3 jalur, 4 jalur. Kalau ada mobil, kendaraan dengan kecepatan yang kencang di jalan tol, dan dia tidak mengikuti jalur, tidak menyelaraskan mobilnya dengan garis yang sudah ditentukan, dan dia berjalan di tengah garis, tidak di antara garis, saudara pasti tahu apa yang akan terjadi. Ya, minimal ada orang yang marah, minimal ada mengganggu lalu lintas pada saat itu. Demikian dalam kehidupan kita, selaraskan prioritas kita dan saudara akan sampai dengan tujuan. Selaraskan apa yang kita lakukan dengan prioritas surgawi, saudara akan berhasil dan perkenanan Allah akan terjadi dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saya percaya Tuhan ingin memberkati kita. Pertama, kita harus selaraskan prioritas kehidupan kita. Kembali kepada prioritas Allah. Cari firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan banyak sekali prioritas kerajaan Allah di firman Tuhan. Mari kita ikuti apapun yang kita lakukan di dalam nama Tuhan. Pertama, kita belajar tentang keselarasan prioritas kita. Yang kedua, kita akan berbicara tentang keselarasan hubungan. Saudara, setelah kita belajar bagaimana kita harus menyelaraskan prioritas kita dengan kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan, yaitu prioritas selaras dengan Allah secara vertikal. Sekarang kita akan berbicara tentang keselarasan hubungan, yaitu keselarasan secara horizontal, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia, dengan umat percaya, dengan saudara dan saudari gereja kita. Nah, saudara, di dalam Matius 7 ayat 5 mengatakan, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Ya, saudara sekalian, betapa sering sebagai umat Tuhan yang percaya, yang beriman, pengikut Tuhan Kristus, kita masih memiliki sifat-sifat yang negatif dalam hubungan kita dengan sesama, dengan orang percaya. Kita condong melihat kelemahan orang lain, kita condong melihat kekurangan orang lain, kita kemudian mengkritik, kemudian kita menghakimi, ya mereka kurang baik, saya lebih baik, mereka kurang cegat, saya lebih cekatan, mereka kurang pintar, saya lebih mampu. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan, keluarkan dahulu balok daripada matamu. Berarti kita harus mawas diri.
untuk kita memiliki keselarasan dalam hubungan kita. Mengapa saudara? Ketika konflik terjadi, ketika pertikaian terjadi, bukankah akan membatasi keberhasilan kita? Bukan akan membatasi hubungan kita? Bukankah itu akan membatasi, menjadi penghalang suatu saat untuk rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Karena banyak sekali firman Tuhan mengatakan untuk kita berhubungan dengan baik, bahkan mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi saudara-saudara seiman kita. Kalau kita mulai dengan sikap hati, melihat cacat, celah dari seseorang, teman kita, keluarga kita, bukankah itu akan menjadi penghalang secara emosi dalam kehidupan kita? Hubungan yang menjadi pahit, hubungan yang retak, dan kita sudah mendukakan Tuhan karena kita tidak menuruti firman Tuhan. Saudara, firman tadi mengatakan, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sebelum kita mengkritik seseorang, sebelum kita menyatakan ada sesuatu dalam kehidupannya, kita memakai mata yang kabur, kita memakai mata yang terluka, kita memakai hati yang terluka, kita memakai hidup yang tidak sempurna. Alangkah baiknya kita mengeluarkan duri dari mata kita, penghalang dari mata kita, segala kepahitan, segala sesuatu yang mengganjal kehidupan kita, supaya kita menjadi murni, suci, dan kita kemudian baru mampu untuk mengkoreksi orang lain. Baru mampu kita bisa membantu untuk mengeluarkan sesumbar dari mata teman kita, keluarga kita. Saudara, dengan tangan yang kotor kita tidak bisa membersihkan meja yang kotor. Sama saja. Saudara, firman Tuhan di dalam Yakobus 4:12 mengatakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Mari kita bersihkan dulu kehidupan kita sehingga kita boleh membersihkan hidup orang lain. Bukankah firman Tuhan mengatakan sesumbar di mata kita harus dibersihkan, baru kita bisa membersihkan, menghilangkan kehidupan teman kita, saudara kita yang mungkin tidak baik. Dikatakan saudaramu, ya saudara, bukan musuh kita, saudara kita, tetapi kita harus mulai dari kehidupan kita. Amin. Kita harus tahu bahwa kedua-duanya memiliki mata yang tidak sempurna, mata yang cacat, berarti hidup kita tidak sempurna. Dengan prioritas yang utama dalam Allah, kita akan disempurnakan hari lepas hari, dan kemudian kita akan menolong orang-orang sekeliling kita. Keselarasan hubungan itu sangat penting sekali untuk rencana Allah dalam kehidupan kita. Keselarasan hubungan kita dengan sesama kita, saya percaya akan menentukan betapa dahsyatnya pemulihan dalam kehidupan kita. Kepahitan ketika dihapuskan, tidak ada ganjalan lagi, tidak ada dosa yang selalu ada dalam kehidupan kita. Saya percaya kasih Tuhan, kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita selaraskan hubungan kita di tahun ini kepada siapapun yang mungkin tahun-tahun lalu kita tidak selaras, kita berbusuhan, kembali kepada kehendak Allah, mengasihi sesama kita, dan bahkan mengasihi musuh kita. Keselarasan prioritas, keselarasan hubungan, dan yang ketiga, keselarasan otoritas kerajaan surga. Saudara, hari-hari yang sedang kita lalui, otoritas apa yang sudah pakai? Tuhan sudah menyediakan otoritasnya ketika kerajaan Allah. Yesus membawa kerajaan Allah, itu berarti otoritas surgawi sudah diberikan kepada orang yang percaya. Tidak hanya raja ada di tengah-tengah kita, tidak hanya kita menjadi anggota kerajaan Allah, tetapi otoritas raja di atas segala raja diberikan kepada kita. Nah, keselarasan otoritas. Mungkin hari-hari dalam kehidupan kita, kita tidak memakai otoritas yang semestinya menjadi milik kita. Mari kita lihat di dalam Matius 12:29 mengatakan, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu?
sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Nah saudara, firman Tuhan ini tidak berbicara tentang kita datang ke rumah orang kaya, orang kuat, dan kita merampok, saudara. Bukan, tetapi ini berbicara tentang orang kuat itu adalah iblis. Kita harus merampok, merampas kembali kepemilikan kita yang sudah diambil daripada kita oleh si iblis. Kenapa saudara? Karena betapa sering kehidupan kita tidak memakai otoritas yang sudah diberikan, otoritas surgawi. Sehingga banyak dalam kehidupan kita tercuri. Kita tercuri impian kita tercuri hubungan kita tercuri harapan kita oleh si iblis. Nah, tahun ini saudara, kita harus selaraskan otoritas kita dengan otoritas surgawi. Jangan pernah pakai otoritas kita lagi. Jangan pernah pakai kekuatan kita. Jangan pakai otoritas dunia, karena itu tidak akan berhasil. Bahkan kita tercuri semuanya. Sukacita kita, damai sejahtera kita. Nah, selaraskan otoritas, pakai otoritas surgawi. Amin saudara, tahun ini pakai otoritas surgawi yang sudah diberikan bagi setiap orang percaya. Sebagai anak Allah, sebagai anggota kerajaan Allah, ada otoritas surgawi yang harus kita pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Yakini, percayai, dan selalu memakai itu semuanya. Sehingga tidak hanya kita merampas kembali, tetapi kita akan hidup selalu dalam kemenangan. Ya, dalam kehidupan kita gagal. Ya, tetapi sukacita itu tetap ada, tidak terampas. Karena otoritas, kuasa kerajaan Allah dalam kehidupan kita, damai sejahtera itu tetap ada. Sehingga kita selalu keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Dan dengan otoritas surgawi itu kita bisa mengusir kuasa iblis. Kita memakai kuasa roh Allah untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan harapan seseorang, untuk menolong seseorang. Kalau kita percaya dan kita menyelaraskan otoritas kehidupan kita dengan otoritas kerajaan surga. Saudara, mari hari-hari ini pakai otoritas Allah yang maha tinggi itu dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita ataupun dunia kembali. Amin saudara, saya percaya ketika hari-hari ini saudara percaya dengan kuasa Allah, memakai, menyelaraskan apa yang saudara lakukan dengan otoritas surgawi, merencanakan segala sesuatu, percaya ada otoritas Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya saudara akan berhasil. Kita akan lebih daripada pemenang apa yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan. Amin saudara, miliki otoritas surgawi. Kalau belum miliki, selaraskan kembali, rebut kembali apa yang sudah tercuri karena kelemahan kita di masa lalu dengan otoritas surgawi. Saudara, siap-siap kita maju. Apapun yang kita rencanakan, selaraskan otoritas kita dengan otoritas surgawi. Kita kalahkan orang kuat itu, kita rampas kembali apa yang sudah tercuri dari kita. Haleluya. Keselarasan prioritas, keselarasan hubungan, keselarasan otoritas kerajaan surga. Dan keempat, kita akan berbicara tentang keselarasan hati. Saudara sekalian, keselarasan hati berbicara tentang sesuatu yang sama. Ya, sering kita berbicara, wah mereka sehati ya, dalam melakukan sesuatu, dalam perusahaan, dalam apapun yang kita lakukan. Kalau 2-3 orang yang melakukan, kelompok itu tidak sehati, saudara tahu pasti gagal. Ketika berhasil kita katakan, wah mereka berhasil karena mereka sehati, satu pikiran, satu kehendak. Demikian dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Untuk menyelaraskan rencana dan waktu Tuhan, kita harus menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Saudara, dalam Matius 22 ayat 36-39 mengatakan, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, keselarasan hati dimulai ketika kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita akan mengasihi Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan kita dengan segenap hati kita. Artinya hati kita sungguh-sungguh bagi Tuhan.
sehingga kita mengenal hati Tuhan dan kita akan selaras dengan hati Tuhan. Saudara, seperti saya katakan, suatu keberhasilan dalam suatu teamwork karena mereka sehati. Demikian kalau kita sehati dengan Allah, dengan kehendak dan waktunya Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Karena saya percaya Tuhan akan membuka pintu-pintu kesempatan dalam kehidupan kita, karena kita mengenal Allah, karena kita sudah melekat hati dengan Tuhan. Saudara, satu perkawinan kalau tidak sehati pasti akan berantakan, pasti banyak terjadi ribut, cekcok dan sebagainya. Amin, saudara. Saya tidak mengatakan dalam perkawinan tidak ada cekcok karena dua pikiran, tetapi ketika sehati dalam suatu pernikahan, mereka akan mencari jalan keluar dan akan berhasil dalam segala yang mereka rencanakan. Nah, demikian dalam kehidupan kita, ketika kita selaraskan hati dengan Tuhan, saudara akan melihat Tuhan memberkati saudara. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap berkat bagi saudara. Saudara, buli-buli berkat bagi kita tahun ini kalau kita menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Karena itu yang pertama dan terutama. Artinya kita mengasihi Tuhan kita dengan hati kita. Amin. Juga dengan pikiran dan dengan segenap akal budi kita. Saudara sekalian, Allah ingin mengasihi kita. Bagaimana Dia mengasihi kita kalau Dia tidak mengenal hati kita? Ada seorang tokoh namanya Daud, saudara. Daud begitu berhasil. Daud bahkan bisa mengalahkan Goliat yang raksasa, yang ditakuti oleh seluruh bangsa Israel, seluruh serdadu bangsa Israel. Tetapi Daud bisa mengalahkannya. Bukan dengan kekuatan yang kita tahu karena dia lebih lemah. Bukan dengan batu. Bukan juga dengan kehebatannya. Tetapi karena hati Allah ada di dalam kehidupan Daud. Dia percaya Allah menyertainya. Dia percaya dia satu, selaras dengan hati Allah. Dengan ayunan, ketapel, dengan batu kecil. Dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Karena hati Allah sudah menyatu dengan hati Daud. Karena Daud dikatakan orang yang dekat hatinya dengan Tuhan. Orang yang sudah menyelaraskan hatinya dengan Tuhan. Amin, saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saya percaya, saudara, ketika saudara menyelaraskan hati saudara dengan Tuhan, Tuhan mengenal saudara, saudara mengenal Tuhan. Dari dalam hati saudara akan timbul terang itu. Terang firman Tuhan, terang sinar kemuliaan Tuhan. Dan jadi dalam hidup saudara akan timbul, akan menghasilkan buah-buah terang itu, yaitu buah-buah roh. Amin, saudara. Karena kasih hati Allah dalam kehidupan saudara. Saudara, mari hari-hari ini saudara, kalau hati saudara berbelok, kalau hati kita sesat, kalau hati kita tidak murni, kembalikan hati kita, selaraskan hati kepada Tuhan. Tuhan akan memurnikan hati kita. Tuhan akan menyembuhkan hati kita. Dan Tuhan akan merekat kembali dengan sempurna hati-hati yang sudah retak dan hancur. Tuhan akan memperbarui hati kita. Selaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Saudara sekalian, itulah 4 hal yang ingin saya bahas. Bagaimana kita menyelaraskan kehidupan kita dengan rencana dan waktu Tuhan. Saudara, di dalam rumah kita pasti punya minimal 1 kalender yang menandakan bulan, yang menandakan waktu, tanggal, dan kita tandai hari-hari lahir keluarga kita, ya, hari-hari event tertentu, anniversary, ya, waktu liburan kita, ya kan, waktu liburan umum, rencana kita mungkin ada di kalender itu. Tidak ada salahnya, sekali lagi saya katakan, tetapi ingat, di surga sana, Allah punya kalender buat saudara masing-masing. Buat saya, buat setiap kita, orang yang percaya, orang yang dikasihnya. Dan kalender Allah penuh dengan rencana-rencananya yang indah bagi kita. Penuh dengan tanda-tanda berkat. Saya ingin memberkati si A, si B pada bulan ini, hari ini, menurut kalender kita. Karena saya ingin katakan di kalendernya Allah tidak ada rentang waktu, tidak ada hari-hari. Tuhan punya rencana sesuai dengan kehendaknya. Jangan batasi rencana Tuhan dengan tanggal waktunya kita. Mari kita selaraskan hidup kita, prioritaskan hidup kita, otoritas dalam kehidupan kita, ya semuanya kita berserah kepada Tuhan. Amin, saudara. Ada waktunya Tuhan akan tentukan dalam kehidupan kita. Kita harus memberikan Allah
apa yang harus dilakukan, bukan menentukan apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari ikuti Yesus, jangan biarkan kita Yesus mengikuti kita, mengikuti kehendak kita, karena rencana dan kehendaknya waktunya jauh lebih sempurna daripada kalender kita dan rencana kita. Amin, saudara. Saya tutup dengan Yeremia 29 ayat yang luar biasa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan ayat 12 mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Haleluya. Saya percaya hari-hari kita akan dipenuhi dengan sukacita damai sejahtera ketika kita mengikuti kehendak dan rencana Allah. Mari saudara, selaraskan dengan rencana dan waktunya Tuhan, dan kita akan menikmati hari-hari berkat Tuhan. Dimulai dengan berkat rohani kita, berkat jiwa kita, dan berkat bagi jasmani kita. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Apapun yang jemaat Tuhan rencanakan, apapun yang kami inginkan dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, ajar kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan untuk tetap selaras dengan rencana dan waktu-Mu Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan bertanya kepada Engkau, dan biarlah Tuhan Engkau Roh Kudus sendiri berbicara kepada kami dari dalam Tuhan, dari hati kami Tuhan, akan segala rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Ketika kami boleh merencanakan segala sesuatu Tuhan, ingatkan kami untuk selalu bertanya kepada Allah Bapa di surga, apa kehendak-Mu Bapa. Beri kami kekuatan untuk kami bisa mampu melakukan semuanya itu, karena kami percaya kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Ketika kami percaya itu, biar Tuhan sendiri menyatakan kehendak kerajaan surga dalam kehidupan setiap umat orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami akan melihat hari-hari penuh kemenangan. Kami akan melihat hari-hari ketika kami mengambil kembali segala sesuatu yang sudah terampas, karena kami tidak memakai otoritas surgawi. Kami akan melihat keluarga kami akan berhasil. Kami akan melihat segala apa yang kami lakukan, rencanakan akan berhasil, karena Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu dalam setiap apa yang kami lakukan. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kita. Saat ini sebelum kita menaikkan syafaat kita menaikkan satu pujian. Kita percaya bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi atas seizin Tuhan. Haleluya. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat
kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Oh, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Oh, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Haleluya. Haleluya, saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan oleh firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita siapa yang terutama dalam kehidupan kita. Bukan saya, bukan dunia, tetapi Allah. Ketika kita memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, mengutamakannya lebih di atas segalanya, saya percaya Tuhan dekat dengan hati orang-orang yang sungguh ingin dekat kepadanya. Mari kita percaya, Roh Kudus sudah diberikan,
kerajaan Allah sudah diberikan kepada kita, dan kita sebagai anak Allah, kita punya kuasa, kita punya kasih Allah, kita punya berkat Tuhan. Saudara, mari kita selaraskan hidup kita dengan rencana dan waktu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ajar kami di tahun ini Tuhan, di dalam segala kesusahan, halangan, rintangan, percobaan hidup kami tetap Tuhan ingin menyelaraskan hidup kami dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan terhanyut oleh dunia dan menentukan jalan hidup kami sesuai dengan dunia. Kami mau berjalan dalam kehidupan kami dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami ingin menyelaraskan segala apa yang kami pikirkan Tuhan, yang timbul dalam hati kami Tuhan, dan apa yang kami katakan dan lakukan sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu kehendak dan rencana-Mu adalah yang utama. Kehendak dan rencana-Mu yang akan mendatangkan kemenangan bagi kami. Kehendak dan rencana dan waktu-Mu akan tepat pada kehendak-Mu di surga, dan kami boleh berkata, terjadilah apa yang sudah Engkau rencanakan yang sempurna di surga bagi kehidupan setiap jemaat Tuhan dalam kehidupan kami di bumi ini. Tuhan Allah Roh Kudus, bawa kami, ingatkan kami senantiasa untuk kami menyelaraskan kehidupan kami satu garis, satu arah, satu jalur, satu tujuan dengan kehendak Bapa di surga. Apa yang dikehendaki di surga terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang ditentukan di surga terjadi dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Bapa di surga, saya ini akan menyampaikan doa-doa syafaat. Hamba boleh berdoa bagi setiap teman-teman yang mungkin mengalami kekurangan, kelemahan, yang menantikan janji Tuhan. Kiranya Tuhan menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Bagi yang lemah, Tuhan akan kuatkan. Bagi yang letih lesu, Tuhan akan bangkitkan semangatnya dan harapannya. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memberikan waktunya bagi saudara yang mencari Tuhan. Tuhan akan berbelas kasihan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu Engkau lakukan karena kasih-Mu bagi setiap kami. Tuhan, bagi mereka yang terbaring di rumah sakit, yang divonis sakit oleh dokter, kami percaya Tuhan sedang menyembuhkan, Tuhan sedang memulihkan dari sakit ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan mengerti dan Tuhan punya kuasa, dan mukjizat Tuhan terjadi saat ini. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, membuka usaha baru, Tuhan akan menyatakan rencana yang sempurna, kehendaknya dan jalan yang sempurna bagi setiap saudara semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus bagi setiap yang melayani, yang mungkin sudah mundur dari Tuhan, yang menjauh dari Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan akan bangkitkan kembali. Tuhan akan memberikan motivasi surgawi yang baru. Tuhan akan memberikan semangat surgawi yang baru bagi mereka untuk melayani. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin suam-suam kuku saat ini, mungkin karena perkara dunia, mungkin karena apapun yang terjadi dalam kehidupannya, rintangan, halangan, pencobaan, Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah di dalam nama Tuhan Yesus dan membawa kembali saudara di hadapannya, karena Dia lebih rindu kepada kita semua dan lebih mengasihi kita semuanya. Tuhan Bapa di surga, kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Jangan biarkan kami jalan sendiri. Kami ingin berjalan sesuai dengan jalur yang sudah Engkau tentukan bagi kehidupan kami, perlombaan yang sudah Engkau tentukan, trek yang sudah Engkau tentukan. Ajar kami berjalan lurus sesuai dengan garis yang sudah Engkau tentukan. Ajar kami menyelaraskan hidup kami dengan Engkau Tuhan. Hamba boleh memberkati setiap ada anak-Mu Tuhan yang sungguh rindu akan Engkau, akan menemukan Engkau kembali. Mereka yang mencari jalan-Mu akan menemukan jalan-Mu kembali. Mereka yang sungguh-sungguh mencari hati-Mu, terang-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan mereka, dan sungguh mereka akan melihat jelas kuasa anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini Tuhan. Biar Tuhan sendiri memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Saudara, mari mengangkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Sesaat kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya,
Amin, amin. Saudara sekalian, puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat di dalam Tuhan.